Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hussein Siregar, MPM 18140001. Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dari kampus Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Dalam video ini saya membuat untuk melengkapi tugas kuliah, yaitu pembelajaran tematik saya memiliki satu pantun, yaitu jalan-jalan ke pasar. Di pinggir pasar banyak yang jual betik. Marilah kita belajar, yaitu pembelajaran tematik. Di dalam pembelajaran tematik ada yang harus kita pelajari sebagai calon guru maupun sebagai guru, termasuk di dalam menyusun materi dalam pembelajaran. Karena di dalam tematik memiliki 3 mata pelajaran, tema yang berbeda. Dalam penyampaian tematik antara satu media yang kita kerjakan, kita membuat media. Di dalam satu media, kita harus bisa menjelaskan 3 mata pelajaran di dalam media tersebut. Di dalam tematik. Pembelajaran tematik antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain tidak boleh siswa tidak boleh siswa terlalu jelas mengetahui perbedaan pelajaran matematika, IPS, IPA contohnya. Kenapa? Mata pelajaran matematika, IPA, IPS kita padukan di dalam satu materi. Medianya juga satu. Dalam satu media kita menjelaskan 3 mata pelajaran. Tetapi di dalam pembelajaran kita harus menguasai betul-betul pembelajaran yang akan kita jelaskan kepada siswa. Agar di dalam kelas siswa lebih efektif belajar. Kita sebagai guru mengajarkan materi harus jelas sehingga para siswa-siswi di dalam kelas tidak bosan, tidak jenuh dengan kita mengajar di dalam kelas. Kita sendiri sebagai guru harus menguasai konsekuensi di dalam kelas agar kondusi di dalam kelas efektif pada proses pembelajaran. Kenapa kita harus membuat media dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran tematik, kita membuat media gunanya sangat
sangatlah banyak. Satu, kita sebagai guru menjelaskan materi melalui media yang kita buat, sehingga siswa lebih tertarik untuk mengetahui apa pelajaran yang akan kita ajarkan. Dua, pada proses pembelajaran, kita sebagai guru lebih mudah menjelaskan kepada siswa tentang materi yang akan kita sampaikan. Keuntungan bagi siswa dalam proses pembelajaran, kalau kita mempunyai media, siswa lebih tertarik hatinya mengetahui apa yang akan kita jelaskan dalam materi. Kenapa ada di sebuah media? Dalam sebuah media, tentu hati siswa akan riang. Apa sih yang akan dijelaskan Bapak Ibu guru terhadap yang dibawanya? Kita membawa media, kita jelaskan. Sesudah kita jelaskan, kita menyuruh siswa-siswi maju ke depan. Apa tadi yang kita jelaskan, dan kita bertanya kepada siswa, sehingga semua siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Kita membawa media. Kalau kita tidak membawa media di dalam kelas, pembelajaran tidak akan efektif. Kenapa? Kita hanya menjelaskan. Dari dahulu, pembelajaran tidak memiliki media. Medianya hanya di dalam kelas. Contoh, bangku, meja, roll, papan tulis. Untuk itu, kita sekarang harus bisa membuat media sehingga siswa-siswi lebih aktif dalam pembelajaran. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, agar siswa-siswi sekarang mau belajar. Jangan hanya seperti kita dulu, pembelajaran hanya yang contoh itu saja. Contoh di dalam kelas, meja, papan tulis, tidak ada yang lain. Maka dari itu, kita sebagai guru harus betul-betul menguasai pembelajaran di dalam pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik bukan hanya yang 3 tadi, matematika, IPA, IPS. Tidak. Banyak lagi pembelajaran tematik yang harus kita gabungkan. Contoh, matematika, IPA, IPS kita gabungkan lagi. 1. Matematika, IPA, seni budaya. Kita harus bisa membuat media dari apa yang harus kita kerjakan dan kita terangkan di dalam kelas, sehingga siswa-siswi di dalam kelas tidak merasa jenuh pada pembelajaran yang akan kita jelaskan, pada pembelajaran yang kita ajarkan di dalam kelas. Untuk itu, kepada kawan-kawan, marilah kita belajar memahami materi, sehingga kita bisa mengajarkan di dalam kelas secara efisiensi, secara baik, sehingga siswa-siswi nanti tidak merasa jenuh pada saat kita mengajarkan di dalam kelas. Tadi saya memulai dengan pantun, saya akan mengakhiri juga dengan pantun.
pergi ke subuhuan di pinggir jalan, saya ketemu amplop. Cukup sekian pembelajaran. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.